karena engkau tahu identitasmu di dalam Tuhan. Berkatalah perkataan yang benar, bukan hanya sekedar perkataan yang baik. Shalom. Puji Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Lewat judulnya, di situ memperkatakan apa yang ingin kita lihat. Saudara tentu sudah sering mendengar hal ini ya, baik di gereja waktu kita bergereja yang lama maupun di gereja yang ada di saat ini. Cuma pagi hari ini saya akan memperkatakan yang bagaimana sih gitu lah ya, memperkatakan yang bagaimana. Nanti Bapak Ibu Saudara akan mengetahuinya. Ya, kita akan baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi ada dasarnya, kalau kita ngomong itu ternyata ada dasarnya firman Tuhan. Oh, disuruh ngomong gitu, jangan diem gitu ya. Ya. Sekali lagi 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata. Oh, ternyata berkata-kata itu penting, ngomong itu penting. Ngomong apa? Perkatakan apa? Tadi judulnya adalah memperkatakan apa yang ingin kita lihat, ya kan? Memperkatakan apa yang ingin kita lihat. Saya mengajak baik yang ada menyaksikan secara online maupun yang hadir pada pagi hari ini. Saya ajak saudara dan saya sama-sama untuk sejenak menutup mata. Nah ya, menutup mata. Lalu apa sih yang saudara inginkan saat ini? Lalu saudara berbicara di dalam hati saudara. Ini kata-katanya jangan dikeluarkan dulu, tapi di dalam hati saudara katakan apa sih yang saudara inginkan saat ini. 1, 2, 3. Buka mata, simpan dulu. Hanya saudara yang tahu dan Tuhan yang tahu ya, yang lain tidak tahu. Ya, nah saudaraku, dulu kita itu sering diajar untuk menjaga mulut kita, ya kan? Karena kita sering mendengar gini, hidup mati dikuasai oleh lidah. Nah, barang siapa yang mengemakannya akan memakan buahnya. Kalau saudara menggemakan yang buruk, maka saudara akan memakan yang buruk. Kalau saudara menggemakan yang baik, saudara akan menikmati yang baik. Nah, saudaraku, itu ketika kita ada di gereja waktu dulu, pengajaran sebelum kita mengerti lebih dalam pengajaran kasih karunia, kita selalu diajar untuk berkata-kata yang baik, ya kan? Supaya apa saudara dan saya diajar untuk berkata yang baik? Supaya baik, ya kan? Supaya hidup saya baik, supaya keadaan saya menjadi baik. Tapi kan kenyataannya kan banyak baiknya atau enggaknya? Kalau sudah kesel, ngomongnya apa? Yang tidak baik. Walaupun sudah sering mendengar firman Tuhan, walaupun sudah sering beribadah, tapi kenyataannya apa? Ketika menghadapi pekerjaan yang, ya kok ini turun terus gitu ya. Akhirnya kita mulai berkeluh kesah. Nah, bagaimana saudara mau mendapatkan yang baik? Sementara saudara mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Walaupun itu mungkin tidak dengar orang, walaupun mungkin itu tidak berkata kepada orang, tetapi saudara itu juga memiliki dampak yang tidak baik bagi. Nah, tetapi pagi hari ini kita satu contoh begini. Satu kesaksian, ada seorang ibu datang ke saya. Ya, ada beberapa orang ibu sih, tapi poinnya begini. Satu orang berkata begini, saya loh, Bu, saya ini sudah hari memperkatakan yang baik. Ya kan? Hari-hari saya sudah memperkatakan yang baik. Tapi kok nggak jadi-jadi ya? Pernahkah saudara mengalami seperti sampai saking keselnya ini gitu ya?
Saya sudah diajar, saya sudah lakukan. Memperkatakan yang baik, sudah ngomong yang baik. Tapi sampai sekarang loh, bukan cuma sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. Sudah bertahun-tahun kok saya belum lihat. Kok saya tidak melihat hasilnya. Ya. Itu yang pertama itu. Kok enak betul ya ngomong terus tiba-tiba kan sebenarnya Tuhan jawab seperti apa yang kita omong gitu lah. Itu. Sementara yang lain juga sudah melakukan hal yang sama tetapi tidak mengalami. Kan? Dan saya pernah mengalami seperti itu. Sudah berkata baik, sudah seperti firman Tuhan, merasa sudah seperti firman Tuhan. Kita katakan sembuh, tapi kok enggak sembuh-sembuh gitu ya. Kaya, tapi kok enggak kaya-kaya, malah miskin gitu ya. Contoh ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bukan hanya belajar untuk berkata yang baik, tetapi pada pagi hari ini bagaimana kita diajar untuk berkata yang benar. Bukan berkata yang baik, tetapi berkata yang benar. Gimana sih berkata yang benar? Apa sih bedanya perkataan yang baik dan yang benar? Gitu ya. Kita hanya bisa, bukan hanya berkata baik, tetapi kita bisa berkata yang benar ketika kita memahami apa yang sudah diselesaikan oleh, apa yang sudah dikerjakan oleh, dan kita bisa berkata yang benar ketika kita memahami identitas. Jadi bukan hanya sekedar sembuh, bukan hanya sekedar berkata aku diberkati, usahaku berhasil, beruntung, sukses. Bukan hanya seperti itu. Tetapi pada pagi hari ini bagaimana kita belajar untuk mengerti bahwa kita bukan hanya sekedar kata yang baik, tetapi berkata yang benar seperti apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Dan seperti apa yang kita mengerti, siapa sih saya di dalam Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa memperkatakan yang benar, pikirkan dulu ini yang baik, kita alih kepada bagaimana sih saya bisa memperkatakan yang benar. Sangatlah penting mempercayai bahwa segala sesuatunya diselesaikan oleh Tuhan. Setuju? Sangatlah penting ini dulu. Kalau saudara dan saya tidak percaya bahwa segala sesuatunya diselesaikan oleh Tuhan, saya asal ngomong gitu, walaupun sepertinya perkataannya baik gitu. Kan? Tetapi bukan perkataan yang benar. Sementara judulnya firman Tuhan yang dibagikan pagi hari ini memperkatakan apa? Apa yang ingin kau lihat. Ya tadi ya sudah ngomong ya, ini keinginan saudara apa. Nah, bagaimana kita bisa memperkatakan yang benar? Nah, jadi saya bilang sangatlah penting mempercayai terlebih dahulu apa yang sudah diselesaikan oleh. Saudara setuju dengan saya bahwa segala sesuatunya sudah diselesaikan Tuhan? Saudara setuju. Nah, ketika kita setuju, kita memperkatakannya bukan lagi berusaha merubah hati Bapa untuk melakukan seperti yang saya mau. Ya. Karena apa? Kan sudah dikerjakan oleh Bapa. Kamu butuh apa? Kamu ingin melihat apa? Kesembuhanmu, kamu ingin melihat apa? Keberhasilanmu, kamu ingin melihat apa? Kesuksesanmu, kamu ingin melihat apa? Melihat ya keinginan ya, pokoknya hidup lebih baik lah, ya kan? Nah, tadi kan intinya adalah ketika kita mempercayai bahwa segala sesuatunya sudah diselesaikan oleh Tuhan, maka kita tidak akan lagi berusaha untuk merubah hati Bapak. Sering kan kita bilang gini, Bapak tergerak, kan? Saya ngomong terus deh. Apa tahu ini hati Bapak tergerak, penuh belas kasihan, dia tergerak karena saya tidak berhenti ini berkata, gitu ya. Tidak berhenti ini berkata. Siapa tahu hati Bapak tergerak. Jadi saudara dan saya adalah kita tidak lagi berusaha ketika kita berkata yang benar. Saya berdiri sebagai anak Allah.
Saya berdiri karena saya tahu Tuhan sudah menyelesaikan. Jadi ketika saya ngomong, ketika saya berkata, saya tahu itu sudah diselesaikan. Tapi, ini contoh ya. Mungkin kita pernah mengalami nih, saya bilang tadi, sudah lama berkata-kata, tapi sampai sekarang kita belum melihat hasilnya. Kan? Seperti tanaman, siram sudah tumbuh, sudah ngomong, sudah, bukan cuma nanti pas aja yang ngomong, bahkan sampai makan, sampai tidur. Kok ingat itu, tanya, diomongin yang baik-baik gitu ya. Nah, tapi saudara, ketika saudara dan saya tidak mempercayai bahwa semuanya sudah saudara dan saya memang ngomong yang baik, tapi kita enggak ngomong yang benar. Hingga kita begitu kita doa, kata-kata, ini ya, contoh nih saya berdoa, sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Kan? Belum ada hasilnya nih. Belum ada hasilnya. Enggak sembuh-sembuh ini. Sembuh sampai sembuh. Saudara pernah enggak saudara mengalami seperti itu? Saudara untuk memperkatakan jadi satu tekanan beban hidup bagi saudara. Itu saudara tidak mempercayai bahwa itu diselesaikan oleh. Tapi ketika kita mempercayai bahwa itu sudah dikerjakan oleh saat ini, mungkin kita belum melihat hasilnya. Tapi saya percaya bahwa kesembuhan. Sehingga apa? Kita tidak lagi stres dalam memperkatakan saya adalah orang yang diberkati. Karena kata saudara dan saya belum melihat berkat itu datang ke kita, mulai saya adalah orang. Artinya saudara itu menjadikan satu seperti meyakinkan Tuhan, ini loh Tuhan bebanku berat banget nih ini Tuhan. Ini loh Tuhan masalahku ini loh Tuhan mengganggu aku sekali. Udah doa nggak sembuh-sembuh, udah ngomong nggak sembuh-sembuh. Kan? Karena apa? Karena kita tidak mempercayai bahwa segala sesuatunya udah diselesaikan oleh Tuhan, sudah dikerjakan oleh Tuhan. Kita berusaha mengubah, berusaha menganggap bahwa itu belum selesai semuanya, sehingga kita berusaha gini, siapa tahu Tuhan tergerak hatinya karena melihat saya tertekan dengan masalah ini. Akhirnya kita ngomong, tapi kita ngomongnya dengan penuh tekanan. Ngomongnya penuh dengan stres karena belum melihat. Ya, makanya dia bilang, memperkatakan apa sih yang ingin kamu lihat? Tapi lihat dulu, percaya nggak bahwa segala sesuatunya masalahnya. Saudara tidak akan stres, saudara tidak akan tertekan memperkatakan apa yang benar bagi hidup saudara, bagi keluarga, bagi pelayanan, bagi usaha saudara, sekalipun saat ini belum terlihat, karena saudara dan saya mempercayai bahwa itu. Tapi kalau saudara akan marah, saudara akan kecewa, saudara akan kan tidak baik nih kalau ngomong tidak baik. Nih, ya ngomonglah yang baik. Saudara dengan tertekan, dengan penuh emosi, dengan penuh kemarahan, hanya karena sampai saat ini saudara dan saya itu melihat ketika kita tahu bahwa segala sesuatunya dikerjakan oleh Tuhan, sudah selesai, kan? Kita tidak lagi memperkatakan apa yang kita lihat, tapi kita memperkatakan apa yang ingin kita lihat. Coba kita lihat apa yang dikatakan Yesus. Markus 7 ayat 34, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian sambil menengadah ke langit, Ia menarik nafas dan berkata kepadanya, Efatah, artinya terbukalah. Lalu, terus, maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Saudara hanya perlu memperkatakan apa yang ingin. Ketika 10 orang kusta datang kepada Yesus, apakah Yesus mengusir segala kusta-kustanya? Apa yang dikatakan Yesus? Pergilah, katakan dirimu dengan.
Tapi kita lebih sering dan lebih senang memperkatakan masalahnya kalau perlu didramatis. Seolah-olah berat bener beban. Ya? Mendramatisir semua keadaan. Bapak nggak tahu. Kami mau makan beras pun nggak ada. Bapak nggak tahu, ibu nggak tahu. Mau ini pun nggak bisa. Seolah-olah berat sekali. Tapi ketika kita tahu identitas kita adalah anak Allah yang penuh kuasa, saudaraku, jadi apa sih yang ingin kita lihat? Stop memperkatakan apa yang kau lihat. Jadi, saudaraku, ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, contoh ini, kita sakit. Ini saya kasih contoh sehari. Ketika kita sakit, saudara lihat apanya? Sakit kan? Terus yang saudara usir apanya? Nah, sakit. Berarti saudara tidak percaya dong kalau itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Karena saudara menganggap bahwa sakit itu masih ada. Ngapain saudara usir? Kecuali saudara menganggap itu nggak ada, saudara tidak perlu usir. Yang penting adalah saudara memperkatakannya apa? Sehat, nama Yesus. Bukan lagi aku usir segala sakit apa deh? Apa deh? Ayo, kantong kering, kanker, segala ini aku usir dalam nama Yesus. Berarti saudara dan saya tidak mempercayai bahwa semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Jadi memperkatakan yang benar itu apa sih? Memperkatakan bukan lagi memperkatakan apa yang kita lihat, tapi memperkatakan apa yang ingin kita lihat. Apa yang ingin kita lihat? Kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya adalah orang yang berhasil. Saya adalah orang yang sehat. Saya adalah orang yang diberkati. Sekalipun waktu itu secara kasat mata kita melihat dompet kita kosong. Tapi kita mempercayai penyediaan Tuhan. Tadi kan sudah sepakat bahwa segala sesuatunya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan lagi kita ngomong begini, Tuhan lihat, itu dulu saya. Tuhan lihat ya, dompet saya kosong loh Tuhan. Tuhan isi dong Tuhan. Tuhan isi dong. Berarti kan belum percaya kalau diselesaikan Tuhan. Sekarang saya rubah, setiap hari kami berdoanya apa? Terima kasih Tuhan buat penyediaan-Mu. Penyediaan apa sih? Saya butuh hikmat, ya Tuhan sediakan. Saya butuh uang, ya Tuhan sediakan. Saya butuh kesehatan, ya Tuhan sediakan. Tapi kita lebih senang memperkatakan masalahnya daripada mujizatnya. Ya kan? Memperkatakan apa yang ingin kita lihat. Memperkatakan yang benar. Bukan memperkatakan yang baik, tapi memperkatakan yang benar. Jadi, ketika engkau menginginkan kesembuhan seseorang, tidak perlu kau usir-usir sakitnya. Kalau kau usir-usir berarti engkau dan saya masih percaya itu sakit ada di situ. Yesus bilang ini, Yesus tidak bilang ini, aduh ini tuli, aduh berat betul nih tulinya, ini kayaknya tidak bisa mendengar, ini aduh ngomongnya aja gagap. Ayo sini, tumpang tangan. Yesus kan malah apa? Dia masukkan jarinya, dia masukkan, dia kasih tanah dan segala macam kan. Tapi dia tidak usir, karena Yesus tidak menganggap bahwa itu ada. Amin Bapak Ibu. Saya punya satu kesaksian 27 tahun yang lalu. Anak saya yang pertama, si Keke itu, lahir sampai umur kelas 1 SD lah. Dia itu sangat kesusahan ketika dia berbicara. Dia itu gagap. Walaupun pintar dia gagap. Sampai satu waktu, ya saya anggap ya biasa itu mungkin anak belum, ya memang tuh ada perubahan lah nanti, tenang-tenang aja gitu. Sampai waktu kelas 1, gurunya pernah berkata begini, Bu, Keke ini pintar, tapi dia kalau, kan dia punya kesusahan, kalau orang gagap kan susah menjelaskan kan, susah menjelaskan dia mau di depan, maju ke depan, hafalan gitu kan sudah susah. Jadinya gitu kan, gitu. Sampai sering bener dikerjain sama tetangga. Sampai saya satu waktu saya nangis loh. Saya bilang, aduh
kok gini sih, saya bilang gitu. Kita nih loh berdoa untuk orang lain sembuh, kok anaknya begini. Ya. Itu sebenarnya pengertian yang salah juga buat saya gitu ya. Tapi ketika saya belajar untuk memperkatakan, setiap hari saya ajak doa dia, saya nggak cuma ngomong gini, Eki mau ngomong lancar kan? Ya, ngomongnya bilang nih, terima kasih Tuhan sudah ndak gagap. Itu pengertian yang dulu ya. Coba dengar dulu. Terima kasih Tuhan sudah ndak gagap. Itu seringkali kita juga gini, terima kasih Tuhan, aku sudah ndak miskin lagi, aku ndak kesusahan lagi. Nah, saudara tetap ucapkan itu, saudara masih mempercayai bahwa itu terjadi dalam. Tapi ketika kita memulai pemahaman yang berbeda, bahwa segala sesuatunya diselesaikan, gagapnya nggak perlu disebut. Karena kita anggap nggak ada. Ya sama seperti ibadah. Kita bilang apa? Segala setan iblis yang mencoba menggugat ibadah ini, mengganggu ibadah ini, kami usir. Saudara masih mempercaya masih ada setan di sini, masih ada iblis yang siap mengganggu saudara. Hanya karena mungkin notnya salah, hanya karena mungkin pukulannya salah, saudara pikir itu setan yang ganggu. Saudara masih mempercayai. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Jadi ketika kita mempercayai bahwa segala sesuatunya sudah diselesaikan oleh Tuhan, kita tidak perlu mengucapkan apa yang kita lihat. Tapi perkatakanlah apa yang ingin kita lihat. Engkau ingin apa sih ibadah pagi hari ini? Engkau ingin apa sih untuk keluargamu? Engkau ingin apa untuk anak-anakmu? Engkau ingin apa untuk pekerjaan dan usahamu? Katakan. Gak perlu lagi kita meyakinkan Tuhan, karena Tuhan sudah tahu. Justru kita perlu meyakinkan diri kita, bahwa kita sudah memiliki semuanya itu, sudah diselesaikan, sudah dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. Amen. Jadi perkatakanlah apa yang ingin kau lihat. Sudah paham ya? Jadi stop memperkatakan kemiskinanmu, memperkatakan sakit penyakitmu, memperkatakan apapun itu. Bukan juga memperkatakan ini, bukan juga jimat-jimat, bukan, ya kan? Bukan jimat-jimat, tetapi karena engkau mempercayai bahwa semuanya sudah diselesaikan oleh. Itu sangat penting untuk kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat apa yang ingin kita alami, apa yang ingin kita hadapi. Sama seperti Yesus ajarkan loh. Yesus tidak pernah usir dia segala sakit penyakit, ya kan? Kita aja semua, sampai bodoh-bodoh pun kita anggap itu roh. Kita bilang segala roh bodoh gitu ya. Bodohnya kadang lebih banyak daripada pintar. Terima kasih anakku penuh hikmat. Saking tidak ngertinya, diajar 1 kali, 2 kali, 3 kali, saking gemesnya kita sudah bilang, segala roh bodoh aku perintahkan keluar dari anak ini, jadilah pintar. Tidak usah ngomong roh bodohnya lagi, karena engkau masih mempercayai bodoh itu masih ada di situ. Jadi ngomongnya apa? Terima kasih buat kepintaran yang diberikan. Terima kasih buat kesehatan yang diberikan. Terima kasih buat keberhasilan yang diberikan. Terima kasih buat penyediaan yang Tuhan berikan bagi kamu. Itu perkataan yang benar. Jadi bukan hanya sekedar memperkatakan yang baik agar engkau mengalami yang baik, kan? Tetapi kita memperkatakan yang benar agar apa? Agar kita bisa melihat hasilnya. Jadi ketika kita tahu bahwa semua sudah diselesaikan oleh Tuhan, amin, saudara tidak perlu gemas-gemas lagi. Saudara tidak perlu stres lagi untuk memperkatakan, karena itu bukan syarat untuk menggerakkan hati Bapa, bukan ya. Nah, kita tahu semua sudah dikerjakan, tinggal nunggu waktunya, ya kan? Tapi teruslah perkatakan gitu ya. Nah, sekarang tadi itu ya, saya tadi bilang setelah anak kami 27 tahun itu, waktu masuk kelas 1, akhirnya kami mulai, saya secara pribadi sebagai ibu, ketika itu mengganggu saya, ketika saya ngobrol sama dia, mulai lagi kan kelihatan
akhirnya menyedihkan saya gitu ya. Tapi ketika kita tahu bahwa itu sudah dikerjakan dan diselesaikan oleh Tuhan, yang saya enggak ngomong lagi, terima kasih Tuhan engkau sembuhkan dia dari gagap. Enggak, saya ngomongnya berbeda lagi. Saya ngomongnya adalah terima kasih Tuhan, anakku berbicara dengan lancar. Oke, amin Bapak Ibu. Stop memperkatakan masalahnya. Perkatakan mujizatnya. Stop memperkatakan apa yang kau lihat. Perkatakan apa yang ingin kau lihat. Ya kan? Itu yang sangat penting. Lalu kita berkata, firman Tuhan begini. Dalam kehidupan sehari-hari kita berkata tentang apa yang kita alami. Itu seringkali ya, lebih banyak itu daripada dibandingkan dengan apa yang kita percayai, gitu kan. Kadang-kadang ya seperti itu, saya bilang gini, pernah satu cerita, Yesus berkata gini, ketika murid-murid tidak bisa berdoa menyembuhkan ada satu anak sakit ayan, gitu ya. Padahal Yesus ngomongnya cuma bilang apa? Yesus bilang, berapa lama ini anakmu sakit? Yesus tanya, berapa lama dia mengalami hal seperti ini? Tahu nggak Bapak itu ngomongnya apa? Harusnya jawabannya apa? Oh sekian tahun Tuhan, gitu. Ya enggak? Sudah lama sekali Tuhan, terus dia setiap ini dia mengalami seperti ini, kita kan sering begitu, ya kan? Padahal cuma ditanya gitu ya, ditanya satu patah, jawabannya panjang, itu kita dramatisir, gitu. Kita ceritakan sedetail-detailnya kelemahan itu, kita ceritakan sedetail-detailnya itu kekurangan itu. Ketika kita memahami semuanya sudah dikerjakan Tuhan, kita tidak akan berkata itu lagi. Kita percaya kesehatan itu milik kita. Amin. Saya selalu berkata begini, setiap saya sakit, setelah saya memahami pengertian pengajaran kasih karunia, saya tidak lagi tengkang-tengking sakit itu. Saya hanya berkata, aku anggap sakit nggak ada. Karena aku sehat, aku adalah orang sehat, identitasku adalah orang sehat. Yesus itu penuh, dia berikan semuanya, tidak ada yang kurang bagiku. Ya, jadi sekarang mengapa kita sangat perlu memperkatakan itu? Ya, mengapa kita sangat perlu memperkatakan apa yang ingin kita lihat? Roma pasal 10 ayat 8 sampai 10. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu, firman itu nggak jauh dari saudara. Firman saudara ada di mulut kita aja yang malas ngomong, ya. Mulut kita ini penuh kuasa. Ya, kuasa dari mana? Bukan karena kita merasa bahwa kita rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin melakukan semua kegiatan rohani yang membuat kita berkuasa, tapi kita berkuasa karena Kristus itu ada di dalam kita. Dia yang berkuasa itu ada di dalam kita, dan kita menjadi satu, bukan lagi menjadi hanya bagian begitu, tapi kita menjadi satu. Jadi apa yang dialami Kristus, apa yang dimiliki Kristus itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita tahu itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka kita akan pergunakan kuasa itu. Amin. Jadi saudara, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa hanya karena engkau banyak melihat yang kau alami saat ini. Tapi belajarlah memperkatakan apa yang ingin kau lihat. Ya kan? Apa yang ingin kita lihat, perkatakan itu. Tapi saudara, sangat penting saudara dan saya tahu bahwa semua sudah diselesaikan Tuhan, dan saudara tahu identitas saudara di dalam Tuhan. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan dan Bapa memberikan kepenuhan kepada Kristus dan Kristus memberikan kepenuhannya itu kepada kita, berarti tidak ada yang kurang bagi kita. Amen. Amen. Jadi apa sih pentingnya memperkatakan? Karena dengan hati kita percaya, dengan mulut kita apa?
diselamatkan. Jadi saudara, diselamatkan ini bukan hanya urusan surga yang dikatakan nanti lo masuk surga yang penting selamat, tidak. Tapi saudara dan saya itu bukan cuma berbicara hal rohani, tetapi juga jasmani. Itu orang mungkin tabu, tapi orang kasih karunia nggak tabu berbicara tentang yang jasmani, ya kan? Nggak tabu. Jangan sampai ada orang bilang begini, kok kayak berjalan di atas angin. Memang gitu loh. Kita memang begitu. Kok melupakan? Enggak, saya memang berprinsip begitu. Karena saya tahu saya memiliki semuanya di dalam Kristus. Dan mengaku itu diselamatkan, artinya diselamatkan bukan hanya urusan yang seperti yang dikatakan surga itu nanti, bukan. Tetapi diselamatkan saudara, ketika saudara mempercayai Dia, ketika saudara mempercayai Dia dan saudara mengaku, memperkatakan, menyatakan, mendeklarasikan, itu sangat penting. Bahwa saudara ada orang sehat, saudara adalah orang yang diberkati, saudara adalah orang yang kuat di dalam Kristus. Itu sangat penting. Saudara diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Dari kehidupan masalah yang kita hadapi. Ya, jadi berkatalah, karena engkau tahu identitasmu di dalam Tuhan. Berkatalah perkataan yang benar, bukan hanya sekedar perkataan yang baik. Itu sangat penting. Mengapa kita harus memperkatakan perkataan yang benar itu? Dengan mulut menyatakan kita diselamatkan. Amen. Lalu kita melihat lagi, apa pentingnya kita terus memperkatakan? Roma pasal 10 ayat 17. Tadi penting karena memang mulut kita ini penuh kuasa. Jadi tidak perlu lagi ngomong-ngomong yang mengecilkan dirimu sendiri, yang malah menjorokkan dirimu sendiri, ya, malah mencelakakan anakmu sendiri, hanya saking jengkelnya ini susah diatur gitu ya. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara kan nggak mungkin setiap hari ada di gereja. Nggak mungkin mendengar Pak Selby, Pak Rizal untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari-hari saudara dengan diri saudara sendiri dengan Tuhan itu lebih banyak kan daripada di gereja. Nah saudara-saudara sangat penting memperkatakan, kenapa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya saudara ngomong supaya saudara terbangun dengan saudara terbangun. Saya dan saudara itu terbangun gitu ya. Aku adalah orang yang diberkati. Saudara terbangun dengan diri saudara sendiri, dengan bahwa saudara memperkatakan bahwa saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan, orang yang diberkati. Saudara terbangun. Itu pentingnya gitu kan. Kenapa itu perlu memperkatakan setiap hari? Supaya diri saudara dan saya terbangun. Karena apa? Percaya itu kadang-kadang bisa berubah. Tapi yakinilah bahwa kasih dan kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah buat kita. Nah, kalau kasih dan kuasanya tidak pernah berubah, bahkan apa yang dijanjikannya, bukan dijanjikan lagi sih sebenarnya. Ya, apa yang sudah diberikan pada kita itu sudah ada. Jadi katakanlah. Jadi udah tahu ya. Jadi apa sih yang ingin engkau lihat? Katakan. Katakan gitu. Usahaku berhasil, hubungan suami istriku diberkati, anak-anakku luar biasa diberkati. Secara mata, jadi nggak usah lagi stres, tinggal nunggu waktunya. Ya, mau setahun kek 2 tahun, saya pernah berdoa hampir 10-15 tahun. Ketika saya terpisah dari adik saya, ketika saya terpisah dari mama saya, karena mama papa saya berpisah. Saya kecil dibawa sama papa saya, sampai besar saya enggak tahu. Sudah menikah saya belum menikah. Sebelum menikah, sebelum berapa tahun sebelum menikah, saya baru bertemu dengan mama saya. Saya hanya cuma ngomong, saya pasti ketemu mama saya. Caranya nggak tahu, saya pasti ketemu mama saya. Nah akhirnya mama saya juga, setelah ketemu kami, baru mama saya meninggal. Saya ketemu adik-adik saya, baru ketemu. Nggak tahu caranya, saya dulu nggak pikir mau balik lagi ke Balikpapan itu, nggak mikir, nggak terpikir. Kalau melihat keadaan nggak mungkin. Tapi tuh Tuhan kerjakan.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, sangatlah penting kita memperkatakan perkataan yang benar. Iman timbul dari pendengaran. Jadi tidak selamanya engkau mendengar Pak Selby, saya Pak Rizal menyampaikan berita kasih karunia, tidak selamanya. Tetapi engkau tahu identitasmu di dalam Kristus, engkau tahu bahwa semuanya sudah selesaikan Tuhan. Perkatakanlah setiap hari, biar kita juga terbangun dengan apa yang kita ngomong. Jadi pemahaman yang benar, ketika kita tahu pemahaman yang benar akan Kristus dan akan identitas kita, maka kita akan mudah memperkatakan seperti itu. Tidak lagi sungkan kita bilang, masa sih aku orang yang diberkati, masa sih aku orang sehat, masa saudara tidak akan lagi sungkan itu. Karena saudara memang tahu bahwa saudara adalah orang sehat, orang yang diberkati, ya kan? Jadi saudara tidak akan sungkan lagi. Saudara akan berani berkata bahwa saya adalah orang yang diberkati. Saya adalah orang sehat. Amen. Jadi stop melihat apa yang kelihatan, tetapi lihatlah apa yang ingin kau lihat. Amin. Jadi sudah ngomong ya sama Tuhan ya. Nanti ngomong keras-keras sama di rumah, tidak usah kita dengar. Ya, ngomong keras-keras sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, katakan seperti apa yang kau inginkan pada pagi. Tuhan Yesus memberkati.